Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hartono, mahasiswa PPG dalam jabatan PES 3 tahun 2022 di UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran role playing. Di sini saya akan mengambil kelas 4 di Min 9 Sragen dengan mapel sejarah kebudayaan Islam dengan pokok bahasan masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo luruskan barisannya. Ya, luruskan. Masuk ini salah satu yang paling dulu. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Guru sangat berbahagia dan bangga sekali terhadap kalian. Hari ini nampak sehat semua ya. Sehat semua nggih? Ada yang sakit hari ini? Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dulu atau menyiapkan teman-teman. Silakan monggo. Yuk. Di tempat duduk siap, gerak. Doa mau belajar. Lindungillahi Rabbah wa bil Islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi warzuqni fahma. Amin. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran ini kalian semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses belajar kali ini. Oke ya. Sebelum dilanjutkan pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin mengetahui kehadiran kalian ya. Hari ini masuk semuanya? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Cika. Keterangannya apa? Ada suratnya? Sakit. Oke. Teman kalian yang hari ini tidak masuk, sakit, kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan ya. Kalau sudah sembuh nanti bisa beraktivitas belajar bersama kita semuanya. Oke anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya saya ingin tahu pembelajaran sebelumnya atau minggu yang lalu tentang apa? Minggu yang lalu tentang apa?
sebelumnya? Ya, tentang kepribadian Nabi. Nah, oke anak-anakku, untuk pertemuan kali ini silahkan melihat di layar proyektor. Pak, tujuan pembelajaran kali ini adalah bisa dilihat anak-anak sekalian. Nih. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar menyebutkan awal mula strategi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Ya. Kemudian ini menceritakan awal mula Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah dengan jelas dan baik. Kemudian menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah dengan baik dan jelas. Intinya di antaranya tujuan pembelajaran kali ini, ya. Namun anak-anak sekalian, materi pada pertemuan kali ini adalah bisa dilihat di sini layar proyeksi masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bagaimana kisahnya tentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Ketika itu masyarakat di kota Mekah, ya, peradabannya itu sangat-sangat memperhatikan. Di mana peradaban orang di Mekah ketika itu banyak sekali orang yang menyembah berhala. Ya. Kemudian setiap hari mata pencahariannya terkait dengan itu yaitu membuat patung, sehingga kondisi semacam itu menimbulkan keresahan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana untuk merubah peradaban yang seperti itu menjadi peradaban yang lebih baik? Maka Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hira, bersolawat di sana, merenungkan apa dan bagaimana bisa merubah peradaban orang-orang pada masa itu menjadi lebih baik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika berkhalwat di Gua Hira, merenung di Gua Hira, ada suatu kejadian. Beliau didatangi malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia genap 40 tahun. Nah, kemudian di gua tersebut ada suatu peristiwa malaikat Jibril menemui atas perintah Allah menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada sebuah peristiwa yaitu turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sehingga dikatakan oleh malaikat Jibril itu Iqra sampai berulang kali, lalu sampai 3 kali. Peristiwa itu membuat ketakutan Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat takut dengan peristiwa itu, sampai menggigil, kedinginan dan sebagainya. Sehingga setelah kejadian tersebut beliau pulang ke rumah, ya. Dan sampai di rumah diceritakanlah peristiwa itu kepada istrinya tercinta, yaitu Siti. Siapa istrinya? Siti Khadijah. Nah, diceritakan tentang peristiwa itu. Kemudian karena peristiwa itu dianggap hal yang sangat penting, beliau yaitu Nabi Muhammad diajak oleh istrinya tercinta yaitu Siti Khadijah ke rumah sepupunya. Siapa dia di depan? Yaitu Waraqah bin Naufal. Ya. Kenapa beliau mengajak Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad? Karena saudara sepupunya itu dianggap orang yang tahu tentang kitab atau apa ya istilahnya, kitab-kitab sebelumnya. Setelah pertemuan tersebut, Waraqah bin Naufal sepupunya Siti Khadijah itu malah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad itu di dalam kitab sebelumnya dikatakan oleh beliau
adalah seorang nabi yang terakhir gitu. Oke. Anak-anak sekalian, setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan agamanya. Maka lalu bagaimana strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama tersebut setelah turunnya wahyu tersebut? Al-Mudaththir ayat 1-7. Maka strategi yang dipakai oleh Rasulullah ketika itu ada dua. Yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua secara terang-terang. Dipakai oleh Rasulullah yaitu apa tadi? Secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Nah, bisa dilihat di layar proyeksi ya anak-anak sekalian. Dakwah Nabi secara sembunyi itu diawali dari kerabat terdekatnya, keluarganya, kemudian sahabatnya dan lain sebagainya. Nah, orang yang pertama kali meyakini akan hal tersebut ya, tentang kenabian Nabi ya, itu adalah istrinya. Jadi orang yang pertama kali meyakini akan kenabian Nabi, risalahnya Nabi, itu adalah istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Bisa dikatakan wanita pertama kali, wanita dewasa pertama kali yang mengimani tersebut adalah Siti Khadijah. Maka orang-orang yang mempercayai atau meyakini ajaran Nabi tersebut, maka disebutlah golongan orang-orang atau golongan ashabul huda. Yang pertama kali tadi siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Dia itu sepupunya Nabi Muhammad SAW ketika itu serumah dengan Nabi. Ketika itu umur 10 tahun. Nah, kemudian setelah Ali bin Abi Thalib dari sahabatnya, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat terdekat. Kemudian Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman itu pengasuh Nabi ketika itu, pengasuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabatnya Utsman bin Affan, Zubair bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Zarah, Arqam bin Abil Arqam yang tadi itu. Nah, ini kalau Arqam bin Abil Arqam ini sahabat Nabi yang ketika Rasulullah mendakwakan secara sembunyi-sembunyi, strategi dengan secara sembunyi-sembunyi, inilah yang paling berperan. Ketika itu di rumah Arqam bin Abil Arqam inilah Rasulullah mendakwahkannya, ya, di rumah beliau yang sama. Kemudian Zaid bin Haritsah. Itulah golongan orang-orang yang disebut as-sabiqun al-awwalun. Sampai di sini paham? Adalah secara terang-terangan. Bisa dilihat di itu. Ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, dia mengumpulkan dalam sebuah acara hidangan makan, mengumpulkan dalam acara jamuan makan maksudnya. Dia mengumpulkan para tokoh-tokoh masyarakat kaum Quraisy, tokoh-tokoh kaum Quraisy, pemuka-pemuka tokoh kaum Quraisy dan lain-lain, dikumpulkanlah pada sebuah jamuan makan malam. Wah, ketika berkumpul, dia sampaikan tentang risalah tersebut. Nah, apa yang terjadi? Apa yang menjadi reaksi mereka setelah dikumpulkan dalam jamuan makan itu? Tentunya bisa dilihat ya. Bisa dilihat di papan tulis, ya, papan proyektor, ya. Dan bisa dilihat ya.
Lihat papan proyektor. Nih, lihat. Reaksi daripada mereka, ada yang menolak dengan cara halus, namun ada juga yang menolak dengan cara yang kasar. Tentunya kalau bagi mereka yang menolak dengan cara yang halus, barangkali tidak berisiko ya. Tetapi ketika mereka yang menolak secara kasar, bahkan ada yang sangat membenci. Siapa ini? Salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab menolak dengan keras, bahkan dia membenci dan bahkan mengancam Nabi Muhammad. Kalau mengancam akan membunuhnya kalau dakwahnya diteruskan. Ya, ini. Maka paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab ini dinas oleh Allah masuk neraka karena menghalangi secara terang-terangan, ya, diabadikan dalam Al-Quran, dia akan dinas oleh Allah masuk neraka. Ya, paham sampai sini? Paham? Anak-anak sekalian, selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok. Nanti akan Pak Guru bagikan KPD atau lembar kerja peserta didik ini. Nanti silakan membentuk kelompok, ya. Nanti setelah dibentuk kelompok akan saya bagikan LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Nanti silahkan dikerjakan, ya. Dikerjakan sesuai dengan instruksi Pak Guru tadi, ya. Bisa di dalam LKPD tidak ada instruksi untuk menjawabnya. Nanti dijawab, didiskusikan dalam hal ini bersama-sama kelompok kalian. Kalau sudah selesai nanti, ketika selesai silahkan dideskripsikan, ya, dibacakan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Mengerti semuanya? Mengerti semuanya? Oke, silakan. Ayo dibentuk kelompok, masing-masing kelompok silakan nanti jadi per kelompok ya. Yuk, kita mulai. Berdiri semua. Kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Paham? Yuk, kamera. Anak-anak sekalian, setelah kalian membentuk kelompok, Pak Guru lihat sudah ada berapa kelompok nih? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok, oke? Setiap kelompok nanti akan Pak Guru bagikan tentang lembar kerja atau ini lembar jawab. Nah, ini nanti tugas kalian silahkan didiskusikan. Silahkan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Dijawab bareng-bareng, didiskusikan. Nah, ada dulu yang mendapat. Ini kelompok 6 dan ini kelompok 7. Oke, semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja. Nah, sekarang silahkan didiskusikan dengan kelompok kalian apa yang menjadi pertanyaan atau instruksi dalam lembar jawab tersebut. Mulai dari sekarang dipersilakan ya. Yuk. Ditulis. Yuk saling bekerja sama. 7.
Oke anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah ada suara, sudah selesai semuanya? Kalau sudah, tolong perwakilan dari kelompok kalian masing-masing untuk mendeskripsikan di depan. Silahkan, dari kelompok mana? Oke, silahkan Bang. Ya, dibaca yang keras biar teman kalian bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama anggota kelompok 1 Fadil, 2 Raya, 3 Gie, 4 Hafiz. Petunjuk kegiatan pembelajaran. 1. Simak dan perhatikan video atau bacalah dengan cermat teks yang disediakan. 2. Setelah itu kemudian diskusikan secara berkelompok pertanyaan berikut ini. Deskripsikan tentang bagaimana masa awal ucapan Nabi Muhammad SAW. 3. Tuliskan hasil diskusi kelompok pada lembar kerja berikut ini. Strategi dakwah Nabi. A. Secara sembunyi-sembunyi. B. Secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh keluarga terdekat, sahabat terdekat, golongan as-sabiqunal awwalun. 1. Khadijah binti Khuwailid.
sekalian, setelah kalian semuanya tadi membacakan hasil diskusi atau diskusi pada depan, ternyata pada pertemuan kali ini, pembelajaran ini sukses ya. Kalian sudah paham ya, tentang materi masa awal dakwah Nabi dan para sahabat ya. Tadi Pak Guru sudah mendengarkan hasil diskusi kalian, ternyata bagus sekali ya. Pak Guru anggap sukses untuk pertemuan kali ini dan pembelajaran ini ya. Pertemuan hari ini sudah sukses ya. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran kali ini, kesimpulannya dari materi tadi bahwa ketika Nabi Muhammad berdakwah itu yang pertama adalah melaksanakan atau memakai strategi secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, secara terang-terang. Itulah hasil kesimpulannya. Kemudian jangan lupa anak-anak belajar yang rajin di rumah, ya, persiapkan materi untuk minggu yang akan datang. Tetap semangat, jaga sholat, bantu kedua orang tuamu sebagai anak soleh dan solehah. Oke? Untuk hari ini cukup sekian pembelajaran. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.